kita praktekkan gimana cara mecahin kacanya ya. Siap. Mantap. Siap, Itu Dan. yang penting kan? Itu yang benar ya. Iya. Mana yang lain mana? Belum tersangkanya belum. Coba yang lainnya panggil dong. Pak Waka. Udah tahu, kebiasaannya udah tahu. Ya, buat tambahan Bukan tambahan itu. inti. Tengah selamat ya ditembak. Mobil BB-nya apa aja tuh? Kasat. Ini mobil BB siapa? Oh, ngasih berat kemarin. Kalau gitu mobil yang itu yang mau di ini. Bisa ya? Bisa loh, tenang aja loh. Pakai istilah. Kamu dikurang enak deh. Gini oh. Ini. Tripod ya. Sama itu 5. Oh, cuma satu. Semua. Iya, apa yang ngapain dong kan reserse begini apa dong. Kalau lo di kota-kota kecil. Kalau ini. Jadi yang mana Bicen? Mobil ini aja coba Bicen. Boleh. Boleh juga. Ini yang dipakai. Pas boncengan tuh ini ya? Yang si Angga sama si Panggilan rego. Siap. Udah mulai aja. Siap. Foto dulu, foto BB dulu gimana? Siap, ya. Siap. Kemudian. Izin pulang sana. Ya, sip. Rasa satu ya? Yes. Putri helm. Sertifikat? Iya, Nak. Belum. Mundur. Saya nggak kelihatan. Stop. Stop. Udah. Kita mulai aja ya. Siap. Tersangkanya kelihatan atau maju dikit atau Maju. Spiderman. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Wakapolres, rekan-rekan media, Kasat Reskrim, dan juga rekan-rekan yang lain. Hari ini Polres
Mojokerto Kabupaten kembali merilis pengungkapan kasus 363 yang mana para pelaku ini mempunyai modus pecah kaca yang sangat meresahkan masyarakat, di mana laporan polisi ini juga diawali pada tanggal 8 Juni tahun 2020. Tempat kejadian perkara di wilayah parkiran Bank Mandiri, cabang pembantu Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Satuan Reserse Kriminal yang mana di sini dari unit Resmob mengamankan 3 orang pelaku. 3 orang pelaku ini mempunyai peran yang berbeda-beda. 1 orang pelaku berinisial YT melakukan pengecekan awal lokasi sasaran yang akan dilakukan pencurian ataupun juga pembobolan dengan menggunakan modus pecah kaca di kendaraan roda 4 ya. Kemudian 2 orang pelakunya lagi yang sebagai eksekutor, yaitu berinisial AG dan juga HS, yang mana di sini sudah terpantau semuanya dari penyelidikan tim dari Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kabupaten, mengumpulkan alat bukti di lokasi tempat kejadian perkara, dan alhamdulillah terungkap dengan awal pengungkapan penangkapan 1 tersangka pelaku berinisial YT. Kemudian berkembang ke tersangka berinisial AG dan juga tersangka berinisial HS. Nah, di sini bisa kami jelaskan 3 orang pelaku ini sudah 5 kali melakukan tindak pidana seperti ini. Yang mana yang terakhir tanggal 8 Juni tersebut dengan kerugian 259 juta rupiah, yang mana diambil di lokasi tempat parkir Bank Mandiri tersebut dengan menggunakan pecah kaca. Nanti kita akan cek bagaimana caranya untuk melakukan pecah kaca tersebut. Dan hasil kejahatan tersebut, tersangka membelikan beberapa aset, salah satunya aset tanah. Ini adalah akte jual beli. Ya, kemudian juga beberapa dibelikan barang-barang elektronik dan berserta juga kendaraan bermotor, yang mana di sini sebagai sarana untuk melakukan kegiatan melawan hukum ataupun tindak pidana tersebut. Dan juga dibagi hasil dari beberapa tersangka, khususnya bertiga ini. Dan kemudian juga ada beberapa laporan polisi yang terjadi di wilayah luar dari Kabupaten Mojokerto. Karena di sini dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan intensif dari Satuan Reserse Kabupaten Mojokerto, ketiga pelaku ini juga melakukan di luar kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur. Contohnya di wilayah Pasuruan, yang mana TKP kalau tidak salah dari keterangan tersangka di wilayah Gempol, yang mana yang bersangkutan berhasil mengambil uang kurang lebih 18 juta dengan modus yang sama. Dan ini adalah modus yang cukup unik juga. Mungkin nanti kita tunjukkan bagaimana praktek dari pelaku. Dan rata-rata mereka melakukan kegiatan tersebut bertiga, sehingga ini adalah spesialis pencurian yang mana menggunakan modus pecah kaca. Dan ini pun juga bukan sebagai akhir dari proses penyelidikan. Tim dari Satuan Reserse Kriminal masih melakukan dan juga menggali informasi dari para pelaku untuk nantinya bisa mengetahui para pelaku-pelaku yang lain yang akan main di wilayah Mojokerto Kabupaten. Di sini tetap Polres Mojokerto Kabupaten berkomitmen untuk nantinya memberikan pelayanan, salah satunya penegakan hukum, dan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dari laporan polisi yang muncul di wilayah Kabupaten Mojokerto, khusus untuk kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Mojokerto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita bicara langsung dengan para pelaku nanti ya. Siap. Ya. Mana yang punya peran Yanto, mana Yanto? Sini. Pak Yanto. Tetap sini, Pak Pak. Yanto yang menggambar lokasi. Iya. Menggambar lokasi. Coba jelaskan dulu, yang menentukan titik dan kendaraan siapa yang akan mau dipetik? Husein, Bapak Husein yang menentukan titik. Ya, Pak Husein menentukan titik, menentukan nasabah. Ya, Bapak Pak Husein yang menentukan nasabahnya.
Enggak, nasabahnya belum tahu. Belum tahu, tapi menggambar mobil yang keluar masuk dari bank. Terus gimana? Coba jelas ya. Cuma lewat. Coba jelaskan gimana cara sistemnya. Pas lewat ada angka yang tambahkan lewat itu. Ya. Terus kok tes. Nah, itu katanya. Oh, kodenya bawa kresek. Iya. Nah, kemudian Ya, si Yanto gimana? langsung ikutin. Ya. Ikutin. Nah, Pak Husen sama Angga sudah berapa kali melakukan hal seperti itu? Yang sudah terhitung? 5 kali? 5 kali. Dengan modus menggunakan pecah kaca. Yang eksekutor untuk memecahkan kaca pakai busi siapa? Angga. Kamu belajar dari mana, Angga? Lihat dari YouTube. Lihat dari YouTube. Iya. Waduh. Jadi lihat dari YouTube untuk melakukan pencurian tersebut. Iya. Sudah berapa kali? Udah 5 kali. 5 kali. Uangnya dikemanakan? Buat kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Iya. Ini salah atau benar? Benar. Benar. Ya, maksudnya kamu ngelakuin ini benar atau salah? Salah. Hah? Salah. Iya. Ya. Sudah cukup ya. Iya. Ya. Saya rasa cukup teman-teman. Mungkin kalau memang ada mau ditanyakan, ada mau ditanyakan? Ya, untuk beberapa yang kami identifikasi dari Satuan Reserse Kriminal, sebagian besar memang targetnya adalah nasabah bank ya, untuk para masyarakat yang baru transaksi pengambilan uang di bank, sehingga memang modus ini akan mengambil semua aset yang ada di mobil ya, seperti contohnya tas, kresek yang berisikan uang dan yang lain-lain. Tapi memang kenapa mereka mempunyai peran yang berbeda-beda? Ya karena mereka sudah mengatur strategi. Yang pertama, melihat situasi kondisi, apakah di sana ada petugas ataukah juga dengan proses pengawalan petugas, kemudian melihat bagaimana sistem keluar masuknya masyarakat yang baru mengambil transaksi keuangan dari bank. Kemudian ada juga yang langsung melakukan kegiatan tersebut, salah satu eksekutor atas nama AG tersebut. Ini adalah suatu modus yang memang sudah terorganisir, sehingga mereka sebelum melakukan kejadian ataupun kegiatan pecah kaca ini, 363 pecah kaca ini memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kasus tersebut bisa berjalan dengan lancar, sehingga mereka sudah melakukan kurang lebih 5 kali, dan yang terakhir tanggal 8 Juni tahun 2020 ini bisa kita ungkap dan juga bisa kita kembangkan ke wilayah TKP yang ada di luar wilayah Kabupaten Mojokerto. Dan untuk ancaman hukuman pidana, di sini kami kenakan 363 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun. Pak, itu tanah itu dimiliki ketiganya atau satu orang, Pak? Satu orang saja. Otak pelaku atau gimana, Pak? Otak pelaku di sini yang sebagai pemetiknya adalah Angga, ya. AG ini sebagai otak pelakunya karena dia langsung melakukan eksekutor. Namun semuanya adalah satu rangkaian, ya, satu rangkaian komplotan. Ya, kalau dilihat dari persentase yang bersangkutan, tiga-tiganya mempunyai peran masing-masing yang menyempurnakan kejadian tindak pidana ini terjadi, sehingga dinilai dari siapa yang pelaku utama adalah mereka bertiga, karena mereka mempunyai peran masing-masing. Demikian. Bagiannya juga sama. Bagiannya juga kurang lebih sama, ya, ada yang 86 juta, ada yang 85 juta, dan ada yang 87 juta. Tinggal separuh hanya kelebihan 1 juta saja. Dari hasil kerugian terakhir dari korban 259 juta rupiah. Cukup ya? Oke, Pak, dipraktekkan, Pak. Coba. Dari 5 TKP tadi yang paling banyak di mana? 5 TKP yang terbanyak memang di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ada satu di Ngoro, yang di Ngoro juga mendapatkan uang TKP sama 50 juta rupiah dengan modus yang sama, kerugian 50 juta rupiah. Nilai tertinggi berapa? Nilai tertinggi baru kemarin terakhir di tanggal 8 Juni kemarin kurang lebih 259 juta. Dalam Kerugian. mencari sasaran dan Ya. kalau menjadi sasaran ini apakah sudah diikuti atau gimana? Ya, mereka sudah ada membututi. Jadi sebelum kendaraan itu masuk, ini dari hasil CCTV sudah kami dapat juga. Ini para pelaku. Sini, Pak. para pelaku Hadap sini, salah Pak. satunya kita monitor. Ya. Kemudian mobil ini sudah dibuntuti. Ya, ini proses pembuntutan semuanya oleh para pelaku. Ya, ini orangnya, pelakunya menggunakan baju putih dan
baju yang kita sita ini adalah baju yang digunakan para pelaku pada hari H melakukan tindak pidana 363 tersebut. Ya? CCTV mana itu? CCTV Bang apa? ada lah, rahasia. Oke. Tapi kalau konsepnya kami tidak bisa menjelaskan bagaimana proses penyelidikannya, tapi inilah kejadian awalnya TKP pecah kaca pada saat real di kendaraan mobil bermerek Xenia. Avanza. Dan untuk mengetahui sasaran, apakah mereka itu acak atau sudah sebelumnya sudah? Nah, ini masih dalam proses tahapan penyelidikan tim, sehingga ya apa tadi yang kami sampaikan ini belum selesai. Tim masih melakukan pendalaman terkait dengan bagaimana sistem mencari target untuk korban, apakah ada link-link yang lain atau mungkin ada akar-akar yang lain dari para pelaku yang ada di depan kita semuanya ini. Namun tim dari reserse Kasat Reskrim memimpin dengan Kanit Resmob dengan tim yang sudah dibentuk, ini mudah-mudahan nanti kita akan berikan jawaban kepada teman-teman yang ada. Dan tadi sempat ada kode kresek, tas kresek itu seperti apa? Ya, kode kresek tadi dijelaskan oleh pelaku sebelum yang bersangkutan atau masyarakat sebagai korban membawa tas atau kresek. Kalau begitu uang belum berpindah ke dalam mobil. Itu kodenya mereka. Kemudian tersangka AG dan tersangka HS menggunakan satu kendaraan bermotor gonceng 2, yang satu HS sebagai pengendaranya dan si AG sebagai eksekutornya memecah kaca dan mengambil isi di dalam mobil tersebut yang berbentuk uang kurang lebih 259 juta rupiah. Oke. Cukup ya? Cukup. Cukup. Itu udah jelas ya? Nah, coba yang Anda mana? Mobilnya mana yang lebih dekat? Kita teman mobil. Sebelah sana aja. Sebelah sana aja. Sebentar dari sini dulu aja. Makanya digeser dulu. Ini mobilnya di dalam sini. Masuk bengkel bisa. Tuh, Kak Umar deh. Lihat dulu. Siap. Ludah kan? Iya makanya kamu nggak pakai ludah dari tadi. Saya tahu pemain kalian pakai ludah dulu. Oh, beli Doni, Kak. Iya. Pecah nggak tuh? Sini. Pecah aja mas. Cepat Pak ya berarti Pak ya. Nah, coba. Ya. Berarti nggak sampai 5 detik Pak ya. Tuh pecah guys, pecah ini guys. Refleks ya. Ya udah jangan diambilin lagi apa yang di dalam situ. Ini ikut ngambilin juga, periksa juga. Kok gak tuwek tembak mati gini tuwek ya. Dan 3 pelaku ini ditangkap di mana Dan? 3, satu tuh yang pertama di Mojokerto. 1 orang. 1 orang, terus kita bergeser ke Surabaya. 1 orang. 1 orang, karena alamatnya di Surabaya. Ya. Yang satunya? Kemudian kami bergeser lagi langsung ke Pandaan, Pasuruan.
Dan itu kok dilakukan tindakan tegas terukur itu apa? Waktu di lapangan gimana? Jadi pas di lapangan itu yang bersangkutan tuh ada perlawanan mencoba kabur Ya? ya, jadi kita lakukan tindakan tegas terukur untuk mengurangi resiko Tegas juga ya? petugas agar dia juga tidak kabur, bisa bertanggung jawab atas Perbuatannya. Itu ditangkap di mana Pak? yang pertama di Mojokerto, yang kedua di Surabaya, yang ketiga di Pandaan. Kalau ditangkapnya Iya di situ. di 3 lokasi itu. 3 lokasi itu. Jadi ini 3 orang nih alamatnya beda-beda. Ini 1 orang Mojokerto, 1 orang di Surabaya, 1 orang di Pasuruan. Rumahnya masing-masing? Enggak, di luar. Tempatnya nih ya. 5 kali itu 1 bulan. Jadi TSK ini udah keluar masuk penjara. Sudah Udah residivis ya? 3 itu residivis. Dalam kurun waktu kapan tuh 5 kali? Udah dari 2017, 2016, 18. Lama 16. Iya, itu udah langganan. Oh, memang sudah. Itu sudah satu tim dan 3 orang itu. Udah satu tim bertiga itu. Satu tim. Nggak bertiga terus tuh. Sejak 2016 itu ya. Udah keluar masuk lah, udah keluar masuk. Mulai dari di Gresik kemana-mana nih? Gresik, udah kemana-mana. Jakarta juga pernah dulu, terus kemarin itu kan. Itu pas ada apa namanya? Pas diwawancara, pas diperiksa terakhir ngelakuin itu tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Kemarin. Berarti Di mana nih? Terakhir di mana? 10 Juli. Itu di mana Dan? Di Pasuruan. Oh, Pasuruan. Berarti beraksi di rata-rata yang jadi aksinya itu Surabaya, Mojokerto, sama Pasuruan. 3 lokasi. Ya, gitu. Ya, Itu yang top Pak Andre. dari yang sama itu semua langsung satu hari Jumat. Kemarin itu. Jumat kemarin. Jumat kita tangkap, Senin kemarinnya dia ngelakuin. Dia ditangkap Angga sama Yanto. yang memang sudah langganan ya. Udah langganan ya. Mungkin kooperatif mungkin ya. Kooperatif. Jadi pas ditangkap ya udah kooperatif gitu. Nyerah gitu. Langsung membuka Informasi. keterangan. Petunjuk awalnya gimana? Petunjuk awalnya. Awal kita pasti dari CCTV ya. Kita bisa mengenali Bank Mandiri. CCTV Mandiri, CCTV. BCA. Ya. BCA dulu ini. Gue kan tadi nggak boleh ngomong. Masa aku ngomong? Keceplosan. Semua pelaku kejahatan pasti itu akan terungkap. Oke? Terima kasih Pak Andre. Dan satu lagi, Apa nih? pelaku kejahatan itu belum tentu sekali penjara dia tobat. Terus melakukan ya. Bisa itu tergantung orang ya. Buktinya Tergantung. ini udah Tapi kalau 4 kali, 3 kali Terus, masih masuk terus. penjara. Kalau tipsnya, tips untuk nasabah bank biar aman. Nah, itu loh. tipsnya jangan tinggal jadi ya dibawa terus kalau bisa. Uangnya ya. Uangnya jangan orang mobil terus masuk ke bank lagi, jangan. Kalau bisa dibawa terus, pegang terus. Atau Jangan minta ditinggal-tinggal. pengawalan gitu ya. Atau minta pengawalan, yang penting jangan ditinggal. Jangan Oke. gara-gara ditaruh di mobil terus merasa aman ditinggal. Oke, terima kasih. Itu tadi Bapak Andre, terima kasih. Dengan Bapak Prayogi. Bapak Prayogi ini biasanya ngambil uang banyak. Hati-hati loh. Ini loh. Uang banyak Ya. atau banyak uang? Banyak uang. Oh, ya. Hati. Bebek berarti ya. Nah. Oke guys, itu saja. Hari ini cukup. Kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan guys. Percaya. Yuk, terus.